Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi kelas 11 otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Kali ini materi yang ingin disampaikan adalah menerapkan profesi. Mengawali kegiatan pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa selesai. Nah, materi menerapkan profesi humas, ya perlu kita ketahui bahwa humas atau hubungan kemasyarakatan itu merupakan suatu profesi yang bertugas memberikan informasi kepada yang membutuhkan untuk mengenali, memahami, dan mempelajari individu atau perusahaan tertentu. Nah, setiap profesi humas harus memiliki etika dan kode etik yang harus dipatuhi. Kode etik profesi humas ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi untuk memberikan petunjuk baik kepada anggotanya ataupun yang lainnya. Bagaimana caranya? Seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat yang memperoleh tanggapan yang positif. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana profesi humas. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Menerapkan profesi humas. Yang kedua adalah melaksanakan etika dan kode etik profesi humas. Berikutnya adalah yang bagian A, apa itu pengertian dan ciri-ciri profesi humas. 1. Pengertian profesi humas. Ya, profesi humas itu berasal dari bahasa Latin yaitu professus, yang berarti bahwa satu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji yang bersifat religius. Jadi dapat diartikan bahwa secara historis pemakaian istilah profesi tersebut adalah seseorang yang memiliki profesi, berarti memiliki ikatan batin dalam pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran dalam sumpah jabatan, itu dianggap telah menodai kesucian profesi tersebut. Profesi tersebut dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya. Nah, di sini dikatakan menurut Howard Stephenson bahwa dikatakan humas atau public relation yang dapat dinilai adalah sebagai suatu profesi yang dalam prakteknya merupakan seni atau keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu, kualifikasi pendidikan, dan pelatihan serta memiliki pengetahuan yang memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi. Jadi jelas bahwasanya kode etik profesi itu melekat kepada profesi. Nah, di sini juga disebutkan ada dua jenis bidang profesi. Pertama adalah profesi khusus. Apa itu profesi khusus? Profesi khusus adalah para profesional yang melaksanakan profesi khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Nah, kita ketahui ya, contohnya misalkan profesi bidang ekonomi, bidang politik, ada profesi di bidang hukum, ada profesi di bidang kedokteran, pendidikan, teknik, atau humas public relation, konsultan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah adanya profesi luhur, di mana profesi luhur adalah para profesional yang melaksanakan profesinya tidak untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tapi hanya untuk dedikasi atau jiwa pengabdiannya. Contohnya apa saja? Misalkan kegiatan profesi di bidang keagamaan, bisa di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan seni, atau masih banyak lagi yang disebut dengan profesi luhur. Ya, akan tetapi mereka tidak mengharapkan imbalan atau nafkah sebagai tujuan utamanya. Jadi merupakan panggilan jiwa. Berikutnya adalah ciri khas profesi menurut Dr. James J. Speiran. Dikatakan bahwasannya ciri khas profesi itu adalah suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang, maju, dan memiliki kemampuan yang intelektual tinggi. Ya, di mana intelektualitas yang tinggi
itu merupakan suatu keharusan. Kemudian yang kedua, teknik dan proses intelektual. Kemudian yang ketiga adalah penerapan praktis dan teknik intelektual. Yang ketiga adalah melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi. Yang selanjutnya adalah menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi dalam membina hubungan baik dan saling menukar informasi sesama anggotanya. Kemudian, memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disenanginya. Dan yang terakhir adalah profesional memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik profesi. Nah, anak-anakku sekalian, menyambung dengan yang tadi, ciri-ciri profesional humas adalah yang pertama memiliki kemampuan pengetahuan yang tinggi, artinya yang tidak dimiliki oleh kemampuan orang lain, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan, latihan, dan yang lainnya yang diikuti oleh humas, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional. Kemudian ciri profesional humas yang kedua adalah memiliki kode etik, di mana kode etik ini merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam bentuk aturan main dan perilaku ke dalam kode etik, yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya selaku by profession dan by function yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk taat dan mematuhi kode etik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa profesi dan integritas pribadi yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi humas atau PR maupun terhadap publik atau klien, pimpinan organisasi, penggunaan media umum, hingga menjaga martabat serta bangsa dan negaranya. Yang D adalah memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi, profesi luhur yang disenangi dalam mengambil suatu keputusan, meletakkan kepentingan pribadi demi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sedangkan yang E adalah otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola manajemen sebagai organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja yang jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pada pihak lain, serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional peran dan fungsinya. Dan yang terakhir adalah sanggup menjaga atau menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah eksistensinya. Nah, di mana jadi salah satu anggota wadah organisasi ada bisa menjaga, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Ya, sebagai organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, nilainya sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sama rekan anggotanya. Anak-anakku sekalian, untuk materi-materi selanjutnya adalah ciri-ciri profesional khusus akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.